Hai sobat, hari ini tanggal 1 Juni 2024 kita memperingati Hari Lahir Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita yang terdiri dari 5 dasar dan menjadi pedoman hidup bermasyarakat yang untuk berbangsa dan bernegara. Video kali ini bukan merupakan sebuah diskusi, melainkan video yang akan menjawab pertanyaan dari sobat yang telah memberikannya kepada Batakologi terkait dengan peringatan Hari Lahirnya Pancasila. Pertanyaan pertama, hari ini kita memperingati Hari Lahirnya Pancasila. Boleh cerita sedikit tentang itu? Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan sidang BPUPKI yang pertama. Sidang ini membahas rumusan dasar negara. Terdapat 39 tokoh yang hadir, diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Banyak tokoh yang memaparkan idenya, termasuk Soekarno. Beliau memakai istilah Pancasila merujuk kepada 5 dasar negara. Selain Pancasila, Soekarno juga menawarkan Trisila dan Ekasila yang diperoleh dari memeras ide dari Pancasila. Ingat, Pancasila yang disuka Soekarno berbeda dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Pancasila yang menjadi dasar negara kita lahir dari keberagaman Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam-beragam suku, termasuk Batak ada di dalamnya. Ada baiknya teman-teman membaca pidato Soekarno saat sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Pertanyaan kedua, isi Pancasila menyinggung hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan sesama manusia. Bagaimana dengan Batak? Ya, Batak juga mengatur hubungan keduanya. Bahkan ada aturan yang menyebutkan ganjaran yang kita peroleh dari Sang Pencipta karena sesuatu yang kita lakukan terhadap sesama. Pertanyaan ketiga, apakah Batak mengakui keberadaan Tuhan? Kepercayaan Batak mengakui ada sosok yang menciptakan alam semesta. Sang pencipta itu bernama Brebata Mula Jadi Nabolon, artinya di Batak awal penciptaan yang agung. Ia memiliki nama Opu Raja Mula-Mula, Opu Raja Mula Jadi. Sebagai orang yang memiliki kepercayaan, tentunya memiliki serangkaian ekspresi kepada Dewata, seperti ibadah, pilihan yang diatur, aturan yang berkembang di masyarakat, dan lain-lain. Pertanyaan keempat, sebagai makhluk sosial kita tidak hidup sendiri. Bagaimana Batak mengatur relasi ini? Masyarakat Batak diatur oleh sistem Dalihana Tolu yang terinspirasi dari tungku yang disusun dari 3 batu yang membuatnya bisa berdiri. 3 batu tersebut adalah hula-hula, boru, dan dongan tubuh. Hubungan yang diatur antara lain Somba Magula-hula, Elek Magboru, Manak Magdongan tubuh. Daliana Tolu bersifat dinamis. Seorang Batak pada suatu kesempatan dapat bertindak sebagai hula-hula, tetapi dapat bertindak sebagai boru dalam kesempatan yang lain. Terhadap ketiga unsur tersebut, seorang Batak harus pandai bersikap dan menempatkan dirinya. Bahkan ada akibat yang diperoleh jika tidak patuh, seperti nasosoba magula-hula siraraon magadongna. Artinya, yang tidak somba kepada hula-hulanya, gadongnya akan mentah. Yang nasoma anak berdungan tubuh tajam ma'adobana, artinya yang tidak hati-hati dalam berdungan tubuh, ia akan menghadapi masalah. Masuk elek magboru adurabion mata gusana, artinya yang tidak elek magboru, ia akan menyusu dari payudara yang sakit. Di kelompok marga tertentu seperti silai sabungan, mereka memiliki poda sagu-sagu maglangan. Ini seperti turunannya dari Daliana Tolu yang mengatur hubungan mereka dalam magdungan tubuh. Pertanyaan kelima, ada umpama yang mengatakan sada songon dayon aik, undang 2 songon dayon 2. Bagaimana kaitannya dengan sila persatuan Indonesia? Rasa air hanya satu, itu tawar. Sementara tua memiliki rasa manis, asam, bahkan ada sedikit rasa pahit. Bukan cuma 2 saja berarti. Rasa-rasa tua tersebut sangat terasa di lidah. Coba bayangkan jika ada 2 orang atau pihak yang saling ngotot dengan pendapatnya masing-masing, tidak ada yang mau mengalah, muncullah perpecahan. Sumpah Pemuda 1928 menekankan kesatuan Indonesia. Saya ambil contoh dari butir ketiga, terdapat lebih dari 700 bahasa yang dituturkan di Indonesia, tapi seluruhnya sepakat
Semuanya sepakat menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia sebagai pengantar komunikasi. Negara kita didirikan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggua. Artinya, berbeda-beda tetap satu juga, tidak ada kebenaran yang berdua. Untuk membangun sebuah kelompok yang sulit, orang-orangnya harus seia sekata. Ya, pertanyaan ke-6. Setiap orang memiliki persepsi yang masing-masing terhadap satu hal, sedangkan orang-orang di suatu organisasi harus memiliki visi yang sama. Bagaimana ini? Ada umpama Batak yang mengatakan pupak pada dopi lau padi poson, si pangmihim-mihim lau-lau pasegaon. Artinya begesnya tukang bangunan untuk merapikan, sedangkan diamnya pendendam untuk mengacaukan. Ada ungkapan dari Timur Tengah yang menurut saya menarik. Jika Anda selalu setuju dengan saya, bagi saya Anda ini tidak ada gunanya. Dalam satu sidang, seseorang akan menyampaikan hal-hal yang menurutnya baik. Segala aspirasi yang ada akan ditampung dahulu dan selanjutnya akan dipertimbangkan mana yang terbaik. Bagi orang Batak, mereka memiliki Sopo sebagai tempat bermusyawarah. Kita ingat kembali kepada peristiwa tahun 1945 tentang sidang BPUPKI yang dilaksanakan selama 4 hari. Orang-orang yang ada di sana menyampaikan apakah dasar negara yang tepat untuk Indonesia. Tapi dari banyaknya usul yang disampaikan, satu yang dipilih melalui musyawarah. Jadi di orang Batak juga ada umpama yang mengatakan aik godang du aik laut, dos niro hasi bain nasau. Artinya ini berbicara tentang demokrasi. Pertanyaan ke-7, bagaimana point of view Batak terhadap sila kelima? Adanya sila kelima agar manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap unsur-unsur Dalian Natulu mengetahui hak dan kewajibannya. Selain Dalian Natulu juga diatur tentang pembagian warisan dan juga pembagian jambar. Dalam kehidupan masyarakat, keseimbangan hak dan kewajiban harus dijaga dan hak orang lain harus dihormati. Karenanya penegakan hukum perlu dilakukan. Dalam masyarakat tradisional termasuk Batak, hukuman yang diterapkan antara lain dipukul, membayar denda, dikucilkan dari lingkungannya, ada juga hukuman mati. Mengenai hukuman orang yang bersalah, saya sarankan teman-teman membaca buku yang berjudul The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumatra, karya Jacobus Christopher Vergoen bab 9. Saya berikan contoh yang lain, ada disebut namanya Tako Raja. Kalau kita tahu mencuri itu biasanya diasosiasikan dengan sesuatu yang jahat dan harus dihukum. Tapi ada pencurian yang tidak dianggap sebagai kejahatan, itu yang tadi saya sebut namanya Tako Raja. Contohnya seseorang kehausan tengah jalan dan tidak ada air. Dia melihat pohon enau yang disadap. Jika dia mengambil nira itu dari atas dan memulangkan pemberian itu ke tempatnya setelah menggantungkan daun hijau pada sikainya, dia sedang berkata, "Aku mengambil nira seteguk karena kehausan, saya minta maaf, saya tidak menaruh apapun ke dalamnya, ke dalam wadah itu." Sebagai penutup, saya ingin mengatakan bahwa Pancasila adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, termasuk suku Batak. Umpama-umpama yang tadi saya sebutkan itu memuat hikmat yang diperoleh dari kontemplasi masyarakat terhadap lingkungannya yang menjadi pedoman hidup mereka. Dalam Dalian Natolu yang dinamis yang menjadi jantung kehidupan masyarakat, berbentuk masyarakat yang adil, beradab, dan setara. Dalian Natolu jangan pudar di tengah-tengah masyarakat Batak. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Horas, mejua-jua, juan-jua.